amino. Jadi protein itu nanti terdiri dari asam amino. Nah, asam amino sendiri, kita bilang sebuah molekul itu asam amino kalau dia punya dua gugus fungsional. Jadi kalau asam amino itu strukturnya, nanti ada dua gugus fungsional yang melekat pada satu karbon. Karbonnya kita bilang namanya karbon alfa. Gugus fungsionalnya ada dua, yaitu gugus asam, COOH ini namanya gugus asam karboksilat, sama satu lagi namanya gugus amino, atau NH3+, kayak gitu. Nah, nanti selain gugus asam dan gugus amino, si asam amino itu punya rantai samping. Rantai samping itu nanti bentuknya kayak atom atau rantai karbon yang ada di bawah si karbon alfanya. Nah, rantai samping ini nanti menentukan jenis dari asam amino, gitu ya. Jadi sebuah asam amino itu pasti punya gugus asam dan gugus amino, terus punya rantai samping. Kalau sebuah asam amino berikatan dengan asam amino yang lain, maka dia membentuk ikatan yang kita bilang namanya ikatan peptida. Yang bereaksi itu adalah gugus asamnya dengan gugus amino dari asam amino yang di sebelahnya, gitu ya. Jadi kayak gini, gugus asamnya bereaksi dengan gugus amino asam amino di sebelahnya. Nah, ini yang kita bilang namanya ikatan peptida. Oke. Oke, hasil dari reaksi ini nanti selalu akan ada kayak gini. Selalu akan ada gugus amino yang bebas di ujung sebelah kiri dan ada gugus asam yang bebas di ujung sebelah kanan. Nah, mau seberapa panjang pun nanti rangkaian asam aminonya, yang ujung sebelah kirinya pasti bebas, yang ujung sebelah kanannya juga biasanya ada bebas. Oleh karena itu, ujung amino yang bebas kita bilang namanya ujung N, atau di buku bisa dibikin terminal N. Kalau ujung karbon yang bebas atau ujung yang ada asam karboksilat, kita bilang namanya terminal C. Kayak gitu. Oke. Nah, nanti berdasarkan rantai sampingnya, asam amino akan dibagi menjadi dua jenis utama kelompoknya, gitu ya. Ada yang namanya asam amino dengan rantai samping yang non-polar, ada asam amino dengan rantai samping yang polar. Apa yang kita sebut dengan senyawa non-polar? Senyawa non-polar ini kalau dia sama sekali tidak tertarik ke kutub utara atau kutub selatan. Senyawa-senyawa yang sifatnya non-polar, dia akan larut bersamaan dengan senyawa yang juga sifatnya non-polar. Ya. Jadi pelarut di dunia ini paling banyak air dan lemak gitu. Jadi nanti karena lemak adalah senyawa yang nonpolar, maka asam amino dengan rantai samping nonpolar biasanya dibilang juga adalah asam amino yang larut dengan lemak. Sementara asam amino dengan rantai samping polar, karena air adalah molekul yang sifatnya polar, maka itu adalah asam amino yang larut dengan air, kayak gitu. Ya, jadi kalau molekul nonpolar dia cuma bisa larut sesama molekul nonpolar, molekul yang polar cuma bisa larut sesama molekul yang polar gitu. Non-polar itu lemak, air itu sifatnya polar. Oleh sebab itu, asam amino yang rantai sampingnya non-polar itu larut lemak, sementara nanti asam amino yang rantai sampingnya polar itu larut air. Nanti asam amino baik itu polar atau non-polar dapat berikatan terus membentuk protein. Dalam sebuah protein, kalau misalnya ada asam amino yang sifatnya non-polar, maka asam amino yang sifatnya nonpolar akan mengambil di daerah yang jauh dari air, misalnya di inti protein, atau di bagian protein yang mendekati membran sel gitu misalnya. Ya, karena kan kalau di membran sel itu kan terdiri dari lemak, sementara sitoplasma dan plasma darah itu adalah air. Jadi di luar-luarnya itu akan terdiri dari asam amino yang sifatnya polar, sementara di bagian yang berdekatan dengan membran sel atau yang menembus membran sel, misalnya pada sebuah reseptor permukaan sel, itu adalah bagian asam amino yang nonpolar. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah protein yang berbentuk bola, misalnya kayak albumin,
Maka di bagian permukaannya yang mendekati sitoplasma itu terdiri dari asam amino yang sifatnya polar, sementara main-main di luar nak, main-main di luar nak. Main-main dulu di luar nak. asam amino yang sifatnya nonpolar akan berada di dalam inti protein. Kayak gitu. Oke. Nah, dari asam amino yang sifatnya nonpolar, ini adalah contoh-contohnya. Ya, asam amino itu totalnya itu ada banyak, ada sekitar 16 ya kalau nggak salah. Ya, dokter tidak perlu ngafalin semua. Oke, yang nanti perlu dokter hafalin cuma asam amino yang esensial dan non esensial. Cuma yang esensial saja sama beberapa asam amino yang sifatnya khusus. Ya, di asam amino yang sifatnya nonpolar ada tiga asam amino yang memiliki rantai samping bercabang dan merupakan asam amino esensial juga, yaitu valin, leusin, dan isoleusin. Jadi dokter bisa lihat rantai karbonnya bercabang. Kita bilang tiga asam amino ini, si valin, leusin, dan isoleusin, namanya asam amino rantai cabang. Atau bahasa Inggrisnya branch chain amino acid. Ya. Asam amino rantai cabang atau branch chain amino acid atau BCAA, ini adalah asam amino yang penting bagi manusia karena ini adalah asam amino yang paling banyak membentuk otot manusia. Kayak gitu. Dan punya kemampuan untuk membentuk otot si BCAA ini. Jadi kalau misalnya dokter lihat di susu fitness atau di susu gym gitu banyak mengandung BCAA gitu. Oke. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ada yang namanya asam amino dengan rantai samping aromatik. Jadi dia rantai sampingnya memiliki cincin aromatik namanya. Ya, fenilalanin dan triptofan. Ya, kita bilang namanya asam amino rantai aromatik. Atau disingkatnya AAA, aromatic amino acid. Asam amino rantai samping aromatik ini adalah asam amino yang membentuk neurotransmitter dan imunoglobulin. Gitu. Jadi nanti fungsinya banyak di otak karena dia bisa membentuk neurotransmitter di otak. Oke. Yang terakhir ada yang namanya asam amino pembawa sulfur. Ya, karena dia memiliki atom sulfur di rantai sampingnya. Namanya metionin. Ya, ini metionin adalah asam amino esensial pembawa sulfur. Ya, jadi harus hafal tuh tadi. Asam amino rantai cabang, asam amino aromatik, sama asam amino pembawa sulfur. Yang lainnya, kalau nggak terlalu hafal, nggak apa-apa. Skip aja. Oke. Berikutnya ada asam amino dengan rantai samping polar. Jadi ini yang larut air. Nah, nanti rantai samping polar, nanti ada muatannya. Ada polar yang tidak bermuatan, ada polar bermuatan positif atau muatannya asam, ada polar bermuatan negatif atau muatannya basa. Oke. Kalau yang polar bermuatan positif, dia selalu ada kata asam di depannya, yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Kayak gitu. Ya. Sisanya adalah yang tidak bermuatan atau yang bermuatan basa. Ini dokter juga nggak perlu hafal. Ya. Cuma ada dua yang perlu dihafal. Yang pertama adalah tirosin. Tirosin ini tadi termasuk di golongan asam amino rantai samping aromatik, karena dia punya cincin aromatik di rantai sampingnya. Jadi totalnya asam amino aromatik ada 3, ada fenilalanin, triptofan, dan tirosin. Gitu ya. Satu lagi adalah asam amino pembawa sulfur, tapi yang sifatnya tidak esensial. Namanya sistein. Yang ini. Jadi kalau dilihat di sini, sistein itu membawa sulfur, tapi dia sifatnya adalah non-esensial. Ya, asam amino non-esensial pembawa sulfur adalah sistein,
Asam amino yang non-esensial tapi punya cincin aromatik namanya tirosin. Oke. Nah, oke, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kalau kita bagi berdasarkan esensial atau tidak esensialnya, maka asam amino dibagi dua, asam amino esensial dan tidak esensial. Asam amino non-esensial artinya, asam amino itu bisa dibuat dari asam amino lain atau dibuat dari senyawa lain yang bukan asam amino. Oke, misalnya dari piruvat bisa jadi alanin, atau dari glukosa bisa untuk bikin asam aspartat, kayak gitu, melalui siklus Krebs. Oke, jadi asam amino non-esensial dia bisa dibuat dari asam amino lain, atau bisa dibuat dari senyawa lain yang bukan asam amino. Itu definisinya. Sementara asam amino esensial itu dia tidak bisa dengan cara apapun dibuat dari senyawa lain di dalam tubuh. Sehingga untuk mendapatkan asam amino tersebut cuma bisa dari makanan. Gitu. Jadi kita nggak bisa mensintesis yang 9 asam amino ini. Oke. Ya, cara ngafalinnya gampang. Ada 3 asam amino rantai cabang yang ini. Ada 1 asam amino pembawa sulfur, metionin. Ada 2 asam amino aromatik, triptofan dan fenilalanin, dan sisanya treonin, lisin, dan histidin. Kayak gitu. Jadi totalnya ada 9. Valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, dan triptofan, terus histidin, treonin, dan lisin. Oke. Nah, dari seluruh asam amino yang sifatnya non-esensial, nanti ada 1 asam amino yang spesifik, namanya tirosin, kita bilang namanya conditionally essential. Ya, sebenarnya nggak tirosin aja. Sebenarnya tirosin, glutamin, dan arginin. Ya. Tapi yang paling conditionally essential itu adalah tirosin. Apa yang kita maksud dengan asam amino conditionally essential? Ini adalah asam amino yang dalam kondisi tertentu tubuh kita tidak bisa sintesis karena bahan bakunya habis, gitu, atau yang nggak ada di dalam badan. Karena dia nggak ada bahan bakunya, otomatis dia jadi esensial. Misalnya, arginin dan glutamin itu sangat sulit disintesis oleh tubuh dalam kondisi sakit kritis. Sehingga arginin dan glutamin menjadi asam amino yang conditionally esensial kalau misalnya orangnya lagi sakit berat. Contohnya pasien-pasien di ICU. Tirosin itu adalah asam amino yang agak kompleks ya, karena satu-satunya bahan baku untuk mensintesis tirosin itu cuma bisa dari fenilalanin. Jadi kalau misalnya kita kekurangan asam amino fenilalanin, maka asam amino tirosin jadi esensial. Gitu. Jadi kalau nggak ada fenilalanin, tidak bisa mensintesis tirosin. Jadi tirosin ini jadi esensial. Jadi dalam kondisi defisiensi asam amino esensial, maka tirosin menjadi esensial. Makanya dibilang conditionally esensial. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan asam amino tersebut nggak bisa disintesis oleh tubuh. Berikutnya kalau kita bagi menjadi sifatnya di dalam siklus Krebs, maka ada asam amino yang sifatnya glukogenik, ada yang ketogenik, ada yang keduanya. Artinya, kalau asam amino yang sifatnya glukogenik, kalau misalnya dia mengalami degradasi atau dimetabolisme, hasil metabolitnya itu bisa masuk ke dalam siklus Krebs dan bisa digunakan untuk gluconeogenesis. Asam amino yang ketogenik, kalau dia didegradasi atau di metabolisme, hasil metabolismenya tidak bisa digunakan untuk gluconeogenesis, melainkan bisa digunakan untuk beta oksidasi atau metabolisme lemak gitu. Kalau glukogenik dan ketogenik berarti asam amino itu turunannya atau hasil metabolismenya ada yang bisa masuk ke siklus Krebs, ada yang enggak, atau bisa keduanya. Gitu. Oke.
Oke, mungkin berikutnya masih ada ini. Nah, asam amino sama seperti karbohidrat juga punya enantiomer atau bentuk cermin. Ya, yang bisa kita metabolisme adalah asam amino dengan levorotasi. Jadi karena kita punya enzim atau badan kita cuma bisa metabolisme kalau dia levorotasi. Jadi kalau dokter lihat di infus atau misalnya di susu fitness, semua asam amino itu huruf depannya pasti L. L-alanin, L-glisin, L-lisin, L-valin, L-isoleucin, L-leucin, kayak gitu ya. Nah, enantiomer ini sebenarnya dibentuk berdasarkan ada atau tidaknya karbon chiral di dalam sebuah struktur kimia. Apa yang kita sebut dengan karbon chiral? Karbon chiral ini namanya karbon asimetris. Di dalam biokimia yang namanya atom karbon punya 4 elektron di kulit terluarnya. Karena dia punya 4 elektron di kulit terluarnya, maka dia bisa mengikat seharusnya 4 atom yang lain atau 4 senyawa lain. Yang ungu nih. Oke. Kalau keempat senyawa yang diikat oleh atom karbon tersebut tidak ada yang sama, contohnya seperti di sebelah kanan sini, si alanin tidak ada yang sama, maka kita bilang namanya karbon chiral. Kalau ada karbon chiral, maka rotasinya ditentukan dari posisi gugus aminonya. Kalau gugus aminonya sebelah kiri, berarti dia levorotasi. Kalau gugus aminonya sebelah kanan, berarti dia dextrorotasi. Yang kita bisa cerna yang levorotasi. Tapi kalau dia tidak ada karbon chiral, maka tidak mungkin adanya enantiomer. Jadi tidak mungkin berputar ke sisi yang lain. Jadi cuma ada satu bentuk. Misalnya contohnya adalah glisin. Glisin tidak punya karbon chiral karena ada 2 atom yang sama pada ikatan karbonnya. Jadi satu-satunya asam amino yang tidak memiliki stereoisomer atau tidak memiliki enantiomer adalah glisin. Karena dia tidak memiliki karbon chiral. Ya, karena karbonnya itu mengikat 2 atom yang simetris. Jadi dia nggak punya karbon chiral. Syaratnya karbon chiral itu dia harus mengikat 4 atom atau 4 senyawa yang sama sekali berbeda. Ya, contohnya kayak alanin ini kan atas sama bawah beda, kiri dan kanan juga beda. Kalau glisin atas dan bawahnya sama-sama mengikat hidrogen. Jadi karbonnya glisin ini tidak bisa disebut karbon chiral. Begitu. Oke. Pusing. Kalau ada yang pusing atau ada yang mau ditanyakan, silakan dok, daripada pusing. Dok Novel, izin dok mau bertanya. Yang rotasinya tadi dok bisa tolong diulang ya dok? Ya, rotasinya itu tergantung dari gugus amino, dok. Dari gugus NH3. Kalau gugus NH3-nya di sebelah kiri, maka sebenarnya atom itu kalau kita lihat di mikroskop elektron, dan mikroskop elektron itu atomnya ditembakin cahaya, maka cahaya itu akan berputar sesuai dengan putaran karbon. Maka kelihatan nanti dia putarannya sebelah kiri. Makanya kita sebut levorotasi. Kalau dia gugus aminonya di sebelah kanan, ya namanya dextrorotasi. Tapi kita yang bisa kita gunakan adalah yang levorotasi. Kayak gitu dong. Oke. Baik dok, Oke. makasih dok. Ya. Kalau biokimia nih harus banyak bayang-bayangkan dan dokter harus baca sendiri definisi-definisinya kalau dokter nggak ngerti. Jadi sambil baca bukunya, kalau ada terminologi yang dokter nggak mengerti, dokter harus sambil googling di Wikipedia atau di buku lain gitu, supaya bisa dijelasin definisinya. Gitu. Nggak ada yang belajar biokimia itu langsung baca bukunya, langsung ngerti, kecuali bukunya sederhana banget. Ya. Jadi memang harus pelan-pelan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kita lihat struktur protein. Jadi kalau protein itu, nanti masing-masing asam amino akan berikatan membentuk protein yang strukturnya mulai dari sederhana sampai strukturnya kompleks.
Jadi berdasarkan dari yang paling sederhana, nanti protein itu ada struktur primer, terus kemudian lebih kompleks lagi jadi struktur sekunder, kemudian jadi struktur tersier, dan yang paling kompleks namanya kita bilang struktur kuartener. Nah, kita mulai dulu dari struktur primer. Jadi kalau asam amino itu tidak berikatan, kita bilang namanya asam amino bebas. Jadi misalnya ada glisin sendirian, ya kita bilang namanya asam amino bebas. Oke. Kalau dia berikatan dengan asam amino yang lain, maka dia membentuk struktur primer namanya. Ya, struktur primer adalah struktur yang terbentuk akibat ikatan peptida antara sebuah asam amino dengan asam amino yang lain. Jadi di dalam struktur primer cuma ada ikatan peptida. Seberapa banyak asam amino yang membentuknya tidak relevan di dalam struktur protein. Ini berbeda dengan karbohidrat. Karena karbohidrat strukturnya dihitung berdasarkan seberapa banyak unit gula yang membentuknya. Ya, jadi kalau kemarin dokter ingat, kalau 1 namanya monosakarida, kalau 2 disakarida, kalau 3 sampai 10 oligosakarida, kalau lebih dari 10 kita bilang polisakarida. Kalau di struktur protein, berapa banyak asam amino yang membentuknya tidak relevan. Yang relevan itu adalah ikatan yang membentuk asam amino, ikatan yang membentuk struktur protein tersebut. Oke. Ya. Jadi struktur primer adalah sekuens asam amino yang terbentuk akibat ikatan peptida antara sebuah asam amino dengan asam amino yang lain. Ya, misalnya ada valin berikatan dengan alanin, nanti dia jadi 2 asam amino yang saling berdempetan. Ya, kalau ada 2 kita bilang namanya dipeptida, kalau ada 3 kita bilang namanya tripeptida, kalau sudah lebih dari 3 kita bilang namanya polipeptida. Jadi kita nggak ada bilang oligopeptida. Gitu ya. Nah, ikatan peptida kayak tadi adalah ikatan yang terbentuk antara gugus asam dengan gugus amino asam amino berikutnya. Nanti setelah terbentuk ikatan peptida, mau sepanjang apapun ikatan peptida tersebut, maka di sebelah kiri selalu ada ujung amino yang bebas. Kita bilang tadi N-terminal, di sebelah kanan ada ujung karbon yang bebas, atau ujung asam karboksilat yang bebas. Kita bilang namanya C-terminal. Ikatan peptida, ya ini penting sekali, tidak dapat dirusak oleh panas. Ya, jadi dokter harus paham, ikatan peptida tidak dapat dirusak oleh panas, cuma bisa diputuskan secara hidrolisis dengan basa kuat atau asam kuat atau dengan enzim. Basa kuat itu kayak gimana? Kayak larutan KOH. Asam kuat itu kayak gimana? Kayak larutan asam klorida atau asam sulfat, kayak gitu yang pH-nya mendekati 1. Tidak dapat dirusak oleh panas. Jadi kalau dipanaskan, dia tidak bisa terlepas. Oke? Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ada sebuah peptida digoreng, terus proteinnya rusak, itu tidak benar, karena tidak dapat dirusak oleh panas. Oke? Nah, yang kedua, ada yang namanya struktur sekunder. Struktur sekunder ini lanjutan dari struktur primer. Jadi kalau nanti polipeptida ini panjang atau pendek, tidak relevan berapa banyak yang membentuk asam amino yang membentuk polipeptidanya atau proteinnya. Tapi kalau misalnya gugus oksigen dan hidrogen pada polipeptida tersebut yang saling berdekatan membuat daya tarik menarik karena misalnya ikatannya agak panjang gitu ya atau terlipat gitu. Maka nanti gugus hidrogen dan oksigen ini akan tarik menarik ya. Membentuk ikatan yang kita bilang namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini bisa terjadi antara satu polipeptida dengan diri dia sendiri atau dengan satu polipeptida dengan polipeptida yang lain. Ya. Kalau dia membentuk ikatan hidrogen, maka struktur primer akan berubah namanya jadi struktur sekunder. Jadi di dalam struktur sekunder ada 2 jenis ikatan yang terbentuk. Pertama ikatan peptida dari struktur primer, yang kedua ada ikatan hidrogen. Oke. Nanti bentuk struktur sekunder ada macam-macam, tapi yang paling umum adalah alpha helix atau beta sheet atau beta turn.
Kalau alpha helix itu ikatannya bentuknya kayak spiral, itu antara ikatan hidrogen antara satu polipeptida dengan diri dia sendiri. Jadi bentuknya kayak pair gitu. Ya. Rantai samping, ya rantai samping dari asam amino yang tadi yang basa, asam, polar dan non-polar gitu ya. Itu letaknya di bagian luar sehingga tidak ada terjadi ikatan antara rantai samping. Oke. Nah, kalau misalnya dia sebuah polipeptida berikatan hidrogen dengan polipeptida yang lain, maka kita bilang namanya beta sheet. Beta sheet ini bentuknya kayak anyaman. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah polipeptida, terus di sini ada sebuah polipeptida yang lain, terus atom hidrogen dan oksigennya saling berdekatan sehingga mereka membentuk struktur sekunder. Kayak gitu. Ya, nanti susunannya beta sheet bisa dua, bisa paralel, bisa anti paralel, tergantung dari posisi C dan N terminusnya. Kalau C terminusnya sama-sama di sebelah kiri, kita bilang namanya paralel. Kalau dia ketemunya sama N terminus, kita bilang namanya anti paralel. Ya, sesederhana itu. Ya bentuknya nanti kayak wafer tango gitu, dempet-dempetan. Yang berikutnya ada yang namanya beta band. Ini variasi dari beta sheet. Kalau misalnya ikatan hidrogen itu terbentuk antara polipeptida itu dengan diri dia sendiri, tapi ada U-turn gitu ya. Jadi kalau misalnya asam amino prolin dan glisin kebetulan berdekatan, maka struktur asam amino prolin dan glisin ini bisa menyebabkan tikungan di dalam sebuah rangkaian polipeptida. Jadi nanti dia pertamanya munculnya di sini, nanti ada prolin dan glisin, dia menikung, kemudian dia berlanjut lagi di bagian bawahnya, kayak gitu. Sehingga atom hidrogen dan oksigen antara asam amino yang tersusun di atasnya dengan yang tersusun di bawahnya bisa membuat ikatan hidrogen dengan diri sendiri, sehingga membentuk yang namanya beta band. Jadi beta band dengan beta sheet strukturnya mirip, cuma beta band ini terdiri dari satu polipeptida saja, sementara kalau beta sheet ada dua polipeptida yang saling berdekatan. Jadi dia nggak saling nyambung gitu. Kalau beta band dia saling nyambung karena ada tikungan. Tikungannya dibentuk sama prolin dan glisin. Oke. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham atau kurang mengerti? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, lanjutkan ya. Berikutnya namanya struktur tersier. Struktur tersier ini terbentuk kalau misalnya sebuah susunan protein atau asam amino di dalam sebuah susunan protein, misalnya yang tadi ya, yang struktur sekunder atau primer, itu mengalami ikatan antara rantai sampingnya. Ya, kata kuncinya adalah, nanti kalau ditanya definisinya, kata kuncinya adalah mereka mengalami ikatan antara rantai sampingnya sehingga membentuk struktur tiga dimensi. Ya, jadi terserah dia mau satu polipeptida sendiri jadi sekunder terus jadi tersier, atau dia beberapa polipeptida yang saling sambung menyambung terus membentuk struktur tersier. Yang pasti ada kata-kata di struktur tersier terjadi ikatan antara rantai samping asam amino sehingga membentuk struktur tiga dimensi. Gitu. Jadi dia setelah ada ikatan peptida, terus kemudian ada ikatan hidrogen, nanti ada tiga tambahan ikatan, yaitu ikatan antara rantai sampingnya. Jadi nanti ada ikatan antara, misalnya nih, tadi kan ada asam amino yang rantai sampingnya membawa sulfur. Kalau dia membawa sulfur, ketemu sama juga asam amino yang rantai sampingnya membawa sulfur. Nanti dia membentuk namanya ikatan disulfida. Ya. Kalau misalnya dia ada rantai sampingnya non-polar, ketemu juga sama yang rantai sampingnya non-polar, nanti dia membentuk namanya ikatan van der Waals atau ikatan hidrofobik. Kalau misalnya dia punya ikatan yang polar positif, ketemu dengan polar negatif, maka dia membentuk ikatan ion. Jadi selain ikatan peptida, di dalam struktur tersier ada 4 ikatan.
ikatan hidrogen, ikatan rantai samping ada 3. Ikatan ion, disulfida, sama ikatan hidrofobik. Gitu. Oke. Jadi nanti di struktur protein ini dokter akan ditanya definisinya atau ikatan apa yang membentuk struktur protein tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir adalah struktur kuartener. Nah, kalau dia sudah membentuk struktur 3 dimensi atau struktur tersier, maka struktur tersier ini sering disebut namanya satu subunit. Jadi kalau misalnya satu struktur tersier atau satu subunit berikatan dengan struktur tersier yang lain, maka dia membentuk namanya struktur kuartener. Contohnya yang paling gampang adalah hemoglobin. Hemoglobin kan dokter selalu tahu kalau hemoglobin itu punya 2 alpha chain dan 2 beta chain. Masing-masing alpha chain dan beta chain itu adalah sebuah struktur tersier. Jadi hemoglobin adalah sebuah protein dengan struktur kuartener yang terdiri dari 4 struktur tersier. Kayak gitu. Oke. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi ada 4 struktur tersier membentuk sebuah struktur yang lebih kompleks namanya struktur kuartener. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar 2 dimensi, maka kalau cuma ikatan polipeptida saja, kita bilang namanya struktur primer. Kalau dia membentuk ikatan hidrogen, kita bilang namanya struktur sekunder, bentuknya ada 2, beta sheet atau beta turn dengan alpha helix. Kalau dia membentuk 3 dimensi akibat ikatan antara rantai samping, kita bilang namanya struktur tersier atau satu subunit. Kalau satu subunit berikatan dengan subunit yang lain, maka kita bilang namanya struktur kuartener. Oke. Nah, berdasarkan bentuk 3 dimensinya, jadi berdasarkan nanti dia kalau ada satu subunit, maka nanti protein itu berdasarkan bentuk bisa dibagi 2 bentuk. Ada yang namanya protein globular, yang bentuknya bola, ada yang namanya protein fibrosa atau yang bentuknya tabung. Protein globular itu biasanya adalah protein-protein yang berupa enzim atau protein pembawa, yang umurnya relatif pendek. Jadi bisa berganti setiap bulanan gitu. Protein fibrosa ini adalah protein-protein yang biasa membentuk jaringan ikat atau protein struktural. Jadi jangka hidupnya lebih panjang. Biasanya untuk penyokong antara sel atau misalnya penyokong antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Misalnya kayak tendon yang terdiri dari serat elastin atau kolagen, rambut gitu ya, misalnya kayak keratin. Terus misalnya kayak sendi, glikosaminoglikan kayak gitu ya. Kalau protein globular selalu ada kisi-kisinya. Kata-kata globul. Misalnya kayak hemoglobin, ya nggak mungkin bentuknya batang. Namanya aja sudah ada globular di dalamnya. Mioglobin, imunoglobulin, sex hormone binding globulin, gitu ya. Itu adalah contoh-contoh protein globular. Kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan pembentuknya, ya kalau misalnya protein itu cuma dibentuk oleh asam amino, maka kita bilang namanya protein simple atau simple protein. Tapi kalau dia berikatan dengan makronutrien yang lain atau dengan zat gizi yang lain, kita bilang namanya protein konjugat. Jadi misalnya protein itu kalau berikatan dengan gula, kita bilang namanya glikoprotein. Kalau berikatan dengan fosfat, kita bilang namanya fosfoprotein. Kalau berikatan dengan lemak, namanya lipoprotein. Kalau berikatan dengan logam, kita bilang namanya metaloprotein. Glikoprotein contohnya kayak tadi, glikosaminoglikan itu adalah sebuah glikoprotein. Ini banyak biasanya di jaringan ikat. Kalau fosfoprotein misalnya kayak ATP, ADP gitu ya, yang mengandung fosfat, kreatin fosfat kayak gitu. Kalau lipoprotein kayak LDL, HDL kayak gitu, membran sel kita juga lipoprotein kayak gitu. Kalau metaloprotein ya kayak transferin, hemoglobin, itu protein-protein yang berkaitan sama logam, kita bilang namanya metaloprotein kayak gitu contohnya. Nah, kalau dokter tanya fungsi protein, maka sebenarnya fungsi protein adalah hidup. Jadi, badan manusia sendiri merupakan protein yang hidup.
Jadi semua fungsi hidup kita itu dijalankan sama protein. Mulai itu enzim, protein pembawa, struktural, molekul sinyal kayak hormon, neurotransmitter, antibodi, keseimbangan asam basa, keseimbangan cairan, reseptor permukaan sel, gitu ya, protein transport, itu semuanya adalah protein. Jadi mulai dari struktur, DNA, sampai ke protein pembawa, neurotransmitter, sinyal, semuanya itu dari protein. Kalau misalnya protein tubuh ini habis, maka ya manusia itu juga tamat riwayatnya gitu. Makanya tubuh kita sangat mencintai protein dan berusaha menjaga supaya total protein yang beredar di dalam tubuh itu tidak berkurang. Nah, pool protein yang paling banyak di dalam tubuh kita adalah otot, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami suatu kondisi yang tidak menguntungkan, maka biasanya tubuh akan mengorbankan jaringan ototnya dulu, ya, karena itu adalah pool proteinnya. Jaringan ototnya nanti bisa dikorbankan untuk membentuk energi atau membentuk protein yang lain. Tapi kalau misalnya kita ototnya sedikit terus habis, maka nanti tubuh akan terpaksa mengorbankan protein-protein yang fungsional. Misalnya albumin gitu ya, biasanya sering turun gitu. Kalau misalnya dalam kondisi sakit atau sakit kritis kayak gitu. Ya lama-lama semua proteinnya hilang gitu ya, neurotransmitternya hilang, ATP-nya hilang, ya otomatis fungsi organnya jadi gagal terus kita mati gitu. Oke. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung? Mau bertanya dok, Em, Mm-mm. yang ikatan non polar ya dok, itu kenapa bisa berikatan ya? Kalau misalnya polar kan jelas positif sama negatif kan berikatan. Kalau yang non polar ini jatuhnya ke kovalen gitu gimana ya dok? Gimana ikatannya? Nah, ini saya juga nggak tahu dok, karena saya bukan ahli kimia yang dekat-dekat kimia-kimia banget, tapi antara sebuah molekul nonpolar dengan nonpolar itu ada yang namanya ikatan van der Waals. Ya, kalau dokter tanya kenapa dia bisa membentuk ikatan van der Waals, itu saya juga nggak tahu dok. Saya nggak sampai sedetail itu mempelajari kimianya. Baik dok. Ya, tapi kalau misalnya dokter mau belajar bisa sih. Oke, oke kalau tidak ada, maka kita lanjut dulu ya. Ya, tapi itu pertanyaan bagus sih. Nanti saya cari ya dok. Oke, berikutnya adalah digesti protein. Ya, ini mungkin kita sudah bahas waktu kita bahas lambung. Tapi ini mungkin lebih detailnya. Karena dokter sekarang sudah mengerti tentang struktur protein. Nah, jadi kalau kita makan sebuah protein, protein itu masuk dengan berbagai macam struktur. Nggak selalu dia dalam struktur primer atau asam amino bebas, atau dia dalam struktur tersier atau kuartener. Strukturnya random, ya. Dan seringnya strukturnya tersier atau kuartener. Karena yang kita makan dari daging hewan misalnya, yang kita makan itu kan mioglobinnya. Jadi kita dapatnya sebenarnya struktur kuartener, gitu. Jadi nanti protein itu masuk dalam bentuk struktur kuartener, kita kunyah-kunyah, proteinnya itu tetap dalam bentuk struktur kuartener. Ya, karena di mulut tidak ada enzim untuk mencerna protein. Begitu dia masuk ke lambung, maka yang pertama kali dilakukan oleh lambung adalah asam lambung akan mendenaturasi struktur kuartener tersebut atau protein-protein yang tidak dalam struktur primer. Ya, jadi seluruh ikatan rantai samping akan terlepas dengan pH asam, sehingga protein itu mengalami denaturasi. Ya, jadi denaturasi itu definisinya jelas. Pembukaan lipatan protein sehingga seluruh protein akan kembali ke struktur primer gitu.
Jadi nanti denaturasi itu bukan merusak protein, tapi mengembalikan protein itu ke struktur primer. Sebagian besar protein, kalau misalnya kembali ke struktur primer, maka kehilangan fungsi. Contoh, misalnya, kenapa sampai saat ini tidak pernah ada sediaan oral insulin? Karena insulin adalah protein tersier. Kalau kita buat sediaan oral, maka dia akan tercerna oleh enzim dan mengalami denaturasi. Oleh karena itu, begitu dia masuk ke lambung, maka dia akan kehilangan fungsinya. Karena dia berubah menjadi polipeptida. Jadi nggak jadi insulin lagi, dia cuma terjadi polipeptida yang pembentuk insulin. Gitu. Kalau dia berbeda struktur, dia akan berbeda sifat, jadi dia kehilangan fungsi. Tapi asam aminonya tidak rusak. Ya, proses denaturasi itu tidak pernah merusak asam amino sehingga dia nggak bisa digunakan atau nggak bisa diserap. Gitu. Nah, setelah terdenaturasi, baru nanti si asam hidroklorida mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, kemudian pepsin akan menempel di struktur primer tadi, sehingga dia dipotong-potong menjadi polipeptida yang ukurannya lebih pendek, atau sekuens asam amino yang lebih sedikit. Contohnya, kalau kita makan sebuah protein yang terdiri dari 100 asam amino, nanti dia jadi polipeptida yang terdiri dari 100 asam amino. Begitu dia dicerna sama pepsin, maka dia jadi polipeptida yang lebih pendek, yang mungkin terdiri dari 5-10 asam amino, itu misalnya. Oke. Nah, setelah dia tercerna jadi polipeptida yang lebih pendek, nanti yang tahap berikutnya baru dia kena si zimogen yang dari pankreas. Nah, zimogen dari pankreas akan melanjutkan pencernaan ini ya sampai nanti seluruh polipeptida itu menjadi peptida yang panjangnya maksimal 3 asam amino atau jadi asam amino bebas. Gitu ya. Jadi cuma boleh jadi tripeptida, dipeptida, atau asam amino bebas. Jadi kalau dia di atas tripeptida, maka dia nggak bisa diserap sama tubuh karena molekulnya udah terlalu besar. Kayak gitu. Nah, berdasarkan cara kerja enzim untuk mencerna protein, nanti enzim itu dibagi dua kelas. Yang pertama ada yang namanya endopeptidase, yang kedua ada yang namanya eksopeptidase. Ya, eksopeptidase cuma ada dua enzim, cuma ada karboksi dan aminopeptidase. Sementara yang lainnya itu semuanya adalah endopeptidase. Jadi termasuk pepsin, tripsin, kribotripsin, elastase dan lain-lain itu semuanya endopeptidase. Ya. Cara kerjanya eksopeptidase itu gampang. Kalau dia namanya karboksipeptidase, dari namanya aja udah tercantumin cara kerjanya, ya. Yang namanya eksopeptidase itu dia mengambil asam amino atau memotong asam amino dari sisi terluar. Ya, jadi kalau karboksipeptidase dia akan cari C terminal, terus dia akan ambil 1 atau 2 asam amino dari yang terluar, dari C terminal. Kalau aminopeptidase sebaliknya, dia akan cari N terminal, begitu dia dapat N terminalnya, dia akan ambil 1 atau 2 asam amino dari sisi terluar. Kayak gitu. Kalau endopeptidase, cara kerjanya lebih spesifik. Dia akan cari sekuens atau rantai samping asam amino tertentu. Misalnya kayak tripsin, dia akan cari arginin atau lisin. Kalau ketemu, baru dia melekat, terus dia menempel di situ. Kalau krimotripsin, dia cari asam amino yang dia suka. Misalnya triptofan, tirosin, fenilalanin, metionin, dan leucid, kayak gitu-gitu. Ya, masing-masing asam amino sudah ada rantai sampingnya, dan rantai sampingnya itu bisa dikenali sama enzim. Jadi enzimnya bisa tahu mau nempel di mana kalau yang endopeptidase. Kalau yang karboksi dan aminopeptidase, dia cuma nempel di ujung-ujung terluar, di N dan C terminal. Kayak gitu. Nah, kalau nanti asam amino itu sudah dalam bentuk peptida atau dalam bentuk asam amino bebas, maka dia punya reseptor di permukaan enterosit. Nanti peptida akan masuk melalui reseptor peptida, asam amino akan masuk melalui reseptor asam amino. Semuanya ini namanya secondary active transport dan dibantu sama natrium penyerapannya. Kayak gitu. Ya. Selain itu,
selain yang reseptor di permukaan sel si reseptor peptida dan reseptor asam amino, antioksidan yang namanya glutathione itu juga bisa membantu satu asam amino dari luar sel untuk masuk ke dalam sel. Ini namanya transport aktif. Ya, namanya gamma glutathione transpeptidase. Ya. Jadi si glutathione ini dengan bantuan ATP bisa nyerap satu asam amino dari luar untuk masuk ke dalam sel. Ya, jadi asam amino ini karena saking berharga, penyerapannya itu banyak cara di dalam enterosit gitu, supaya semaksimal mungkin bisa menyerap sebanyak mungkin asam amino gitu. Ya. Jadi semua penyerapannya sebenarnya transport aktif. Ada yang secondary aktif, ada yang aktif primer. Aktif primer namanya gamma glutamyl transpeptidase. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dok, atau ada yang bingung? Izin nanya dok, untuk Ya, yang asam zimogen itu apa kita harus hafal semua jenis zimogen nggak harus, yang Dok. berkaitan dengan asam amino yang mana? Apa harus sampai hafal semuanya itu, Dok? Tidak perlu, Dok. Tidak perlu. Ya, Baik. yang perlu dokter hafal kayak yang kemarin aja. Zimogen itu keluar dalam bentuk zimogen. Nanti zimogen yang pertama kali diaktifkan adalah trypsinogen. Ya, yang mengaktifkan zimogen atau si trypsinogen itu adalah enzim dari brush border yang namanya enteropeptidase. Ya, ini yang perlu dihafalin nih. Kalau kemarin kan pepsinogen sama asam hidroklorida. Asam hidroklorida kan nggak ada di duodenum. Di duodenum adanya enteropeptidase. Ini dari brush border. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan zimogen. Yang diaktifkan pertama kali adalah trypsinogen untuk menjadi trypsin. Gitu ya. Setelah itu, trypsin akan mengaktifkan zimogen yang lain. Kayak gitu. Termasuk diri dia sendiri. Ya. Jadi, asam amino yang mana dia suka, dokter nggak perlu hafal. Cara kerja zimogen, itu dokter yang penting tahu konsepnya. Endopeptidase dari dalam, eksopeptidase dari sisi terluar. Kayak gitu. Kalau nanti ada yang saya suruh, kalau saya ada yang perlu dihafal, pasti saya sebut dok yang mana yang perlu dihafal. Sisanya dokter cuma perlu mengerti konsepnya aja. Kalau bisa sih dibaca berulang-ulang supaya hafal tanpa harus menghafal kayak gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya atau ada yang bingung? Nah dok, sejauh ini itu aja dok. Oke, ya. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang sulit. Oke. Nah, sekarang kalau kita makan asam amino, kan tadi asam aminonya semuanya diserap. Nah, kalau dia udah diserap di dalam tubuh, asam amino itu biasanya dibentuk menjadi pool asam amino. Jadi dibentuk menjadi sel atau dibentuk menjadi otot. Nah, dari seluruh pool, yang paling banyak kandungan asam aminonya adalah otot. Makanya kalau misalnya ada situasi apapun, kalau kita membutuhkan asam amino, yang pertama kali didegradasi adalah jaringan otot. Ya, karena dia tidak bisa disimpan, maka kita bilang namanya pool. Karena yang dirusak adalah sel yang fungsional. Nah, jadi kalau kita lagi membutuhkan asam amino, maka jalur degradasi yang pertama adalah kita harus menghancurkan protein yang sudah jadi supaya terurai menjadi asam amino dulu. Gitu ya, baru asam amino bisa masuk ke jalur metabolismenya. Jadi di dalam tubuh ada dua cara untuk mendegradasi sebuah protein. Ya. Yang pertama ada yang namanya sistem ubiquitin proteasome atau UPS, ubiquitin proteasome system, atau ada buku yang bikin Naji jadi UPP, ubiquitin proteasome pathway. Ya, jalur ubiquitin proteasome, bukan sistem bikinnya. Sama aja. Jadi UPS atau UPP ini adalah cara untuk mendegradasi protein intrasel.
Jadi kalau misalnya ada protein yang salah cetak, atau misalnya selnya umurnya sudah tua, nanti ada sebuah protein yang namanya ubiquitin, jadi E1 sampai E3 ini, dia akan melekat pada protein-protein yang ada di dalam sel, kemudian protein-protein yang dia lekati itu akan berjalan mendekati mesin giling atau organel sel yang namanya proteasom. Nanti sesaat sebelum protein itu masuk ke dalam proteasom, ubiquitin akan lepas. Sehingga protein yang tadi ditandai sama ubiquitin akan masuk ke dalam proteasom, kemudian rusak atau terurai, dalam tanda kutip, terdigesti, menjadi peptida atau asam amino yang lebih sederhana. Jadi kita mau buang protein yang sudah jadi organel sel, atau misalnya sudah jadi membran sel, atau sudah jadi inti sel, nanti semuanya masuk ke dalam ubiquitin, nanti dia rusak menjadi peptida. Terus selnya jadi bunuh diri, mati selnya. Gitu. Ya. Jadi kita mau ngambil, misalnya kita dalam kondisi gula darah rendah nih, habis olahraga kan nggak makan tapi sebelumnya, terus gula darah rendah. Tubuh itu membutuhkan gula darah. Jadi kita mau bikin asam amino jadi glukosa, ya kan? Tapi asam amino di dalam darah nggak ada karena semuanya sudah dalam bentuk pool, ya dalam bentuk otot, ya. Jadi nanti hormon glukagon atau hormon katabolik akan mengaktifkan sistem ubiquitin proteasom. Jadi nanti inti-inti sel atau organel sel yang di dalam sel miosit akan berjalan ke ubiquitin. Sehingga nanti protein-protein di dalam sel miosit akan terdegradasi berubah menjadi asam amino atau peptida. Oke? Nah, yang kedua ada yang namanya sistem enzim lisosom. Sistem enzim lisosom bertugas untuk melanjutkan pencernaan dari ubiquitin atau untuk mencerna protein ekstrasel. Misalnya, tadi si proteasom sudah mencerna semua protein yang dalam intrasel. Selnya meletus gitu kan, nggak stabil terus mati gitu. Tapi kan proteasom nggak bisa mencerna diri sendiri. Nah, nanti datang lagi sel lain, terutama makrofag. Makrofag akan, atau sel-sel yang sifatnya fagosit ya, jadi akan menyebabkan terjadinya autofagi gitu ya. Dia akan makan semua sel-sel yang protein-protein yang masih tersisa. Ya, jadi dia akan makan, nanti dia masukin ke dalam lambung sel yang namanya lisosom. Sehingga nanti semua protein-protein yang belum tercerna dalam sistem UPP akan masuk ke dalam lisosom, terus tercerna menjadi asam amino. Ya, ini termasuk kalau misalnya ada selnya mati secara natural atau mati gara-gara proses trauma atau misalnya mati gara-gara si invasi dari mikrobakterium, maksudnya invasi dari mikroorganisme gitu ya. Misalnya ada bakteri dibunuh sama ada bakteri membunuh sel gitu ya. Selnya apoptosis atau nekrosis. Maka sisa-sisa sel yang nekrosis itu akan dimakan sama makrofag terus didegradasi jadi asam amino gitu. Begitu juga kalau misalnya sel kita ada yang apoptosis, ya sisa-sisa selnya akan dimakan sama si makrofag terus diubah jadi asam amino. Nanti jadi hasilnya adalah semua protein tadi terurai menjadi asam amino bebas di dalam darah. Nah, kalau asam amino sudah ada di dalam darah, baru kita bisa metabolisme untuk jadi energi. Gitu ya. Nah, karena tubuh kita sangat mencintai asam amino, jadi asam amino ini didesain untuk nggak gampang diubah jadi energi. Jadi molekul amino atau molekul nitrogen pada asam amino, yang NH3 ini, N ini kan nitrogen ya, itu akan menghalangi asam amino untuk mengalami oksidasi. Sehingga kalau kita mau oksidasi asam amino menjadi energi atau jadi ATP, maka kita harus pindahkan dulu si NH3-nya. Jadi nanti ada dua metabolisme utama yang terjadi di dalam proses metabolisme asam amino. Yang pertama ada yang namanya transaminasi, yang kedua ada yang namanya deaminasi oksidatif. Ya. Jadi proses pemindahan asam gugus aminonya itu ada dua cara. Yang pertama kita lihat dulu transaminasi. Ya. Kalau transaminasi ini adalah reaksi yang amfibolik. Jadi tadi kemarin kan ada anabolik, ada katabolik, ada amfibolik. Nah, ini contoh paling sempurna untuk reaksi amfibolik.
Berdasarkan strukturnya tadi kan sebuah asam amino itu dikatakan asam amino kalau dia memiliki gugus asam karboksilat atau carboxylic acid sama gugus amino. Jadi kita mau buang gugus aminonya sehingga dia ketinggalan cuma gugus asam karboksilatnya aja. Kalau sebuah asam amino kehilangan gugus aminonya, maka kita bilang namanya berubah jadi alfa ketoasid. Jadi kalau dia cuma tinggal gugus amino, gugus asam karboksilatnya aja, nama asam amino itu berubah jadi alfa ketoasid namanya. Nah, untuk membuangnya itu kita harus cari dulu yang menerima gugus aminonya, gitu ya. Jadi ditukar nih. Jadi disumbangin gugus aminonya ke tempat lain. Jadi biasanya yang menerima gugus amino itu adalah alfa ketoglutarat namanya. Senyawanya namanya alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat sendiri merupakan alfa ketoasid dari asam amino glutamat. Jadi karena glutamat banyak di dalam darah, yang menerima gugus amino itu adalah alfa ketoasid dari asam amino glutamat, namanya alfa ketoglutarat. Jadi nanti misalnya ada asam amino, katakanlah namanya alanin. Alanin punya amonia atau NH3. Gugus aminonya kita pindahin ke alfa ketoglutarat. Maka si alanin tadi akan berubah jadi alfa ketoasid dan alfa ketoglutarat karena ketambahan gugus amino, dia akan berubah menjadi asam amino, namanya glutamat, kayak gitu. Jadi dalam sebuah proses transaminasi, ada satu asam amino jadi alfa ketoasid, ada satu alfa ketoasid jadi asam amino. Jadi ada yang mengalami katabolisme, ada yang mengalami anabolisme secara bersamaan. Sehingga ini kita bilang namanya reaksi amfibolik. Kayak gitu. Oke. Nah, nanti enzim untuk menyebabkan proses transaminasi bisa terjadi, kita bilang namanya transaminase atau aminotransferase. Jadi nanti tergantung dari nama asam aminonya, nama enzimnya. Ya, kalau misalnya asam aminonya alanin, nama enzimnya alanin aminotransferase. Gitu ya. Dan seluruh enzim aminotransferase punya kofaktor vitamin B6. Dalam bentuk kalau di buku namanya pyridoxal fosfat atau PLP. Ditulisnya disingkatnya PLP. Kayak gitu. Jadi kalau nanti ditanya, vitamin apa yang menjadi koenzim utama atau kofaktor utama dalam metabolisme asam amino, ya jelas vitamin B6. Karena seluruh metabolisme asam amino akan mengalami transaminase, dan transaminase itu membutuhkan kofaktor vitamin B6. Oke? Ada yang bingung? Kalau bingung, kita Dok, lanjut. izin bertanya dok, yang proses katabolismenya yang mana ya dok? Yang asam amino menjadi alfa ketoasid, dok. Jadi kan dia ada yang alfa ketoasid jadi asam amino. Yang ini katabolisme, yang ini anabolisme. Karena ini Baik. mau mengoksidasi asam amino, yang ini mensintesis asam amino. Oke, jadi misalnya contohnya nih kayak gini. Contohnya enzim yang paling banyak, aminotransferase yang paling banyak di dalam tubuh ada dua, ALT dan AST. ALT alanin aminotransferase, AST aspartat aminotransferase. ALT ini sama dengan SGPT, aspartat ini SGOT. Ya. Jadi alanin aminotransferase itu tujuannya adalah untuk mendegradasi alanin. Alaninnya diubah menjadi alfa ketoasid dari alanin yaitu pirufat. Ya, pirufat ini yang kemarin hasil dari glikolisis, ingat nggak? Jadi alanin ini sudah pasti sifatnya glukogenik karena bisa diubah jadi pirufat. Jadi alanin akan jadi pirufat, terus alfa ketoglutarat yang merupakan alfa ketoasid disintesis menjadi asam amino yaitu glutamat. Ya, begitu juga aspartat aminotransferase, asam amino yang mau didegradasi adalah aspartat. Aspartat akan jadi oksaloasetat. Kalau dokter ingat di siklus Krebs, oksaloasetat ini letaknya di belakang sitrat. Gitu. Nanti kalau dia di dalam gluconeogenesis, oksaloasetat ini jadi fosfoenol pirufat nanti. Gitu. Ya, ini prosesnya katabolisme, alfa ketoglutarat jadi glutamat, ini anabolisme, jadi sintesis gitu ya.
Ya, jadi kalau misalnya dalam proses transaminase ada asam amino yang jadi alfa ketoasid, ada alfa ketoasid yang jadi asam amino. Dan ini terjadinya bolak-balik. Jadi dalam kondisi kita punya piruvat banyak, kita membutuhkan alanin, maka dalam siklus Krebs piruvatnya bisa diubah jadi asam amino non esensial, yaitu alanin. Ya, jadi panahnya bolak-balik nih. Makanya alanin disebut dengan asam amino yang non esensial karena dia bisa dibentuk dari asam amino yang lain atau bisa dibentuk dari glukosa. Oke? Nah, kalau udah terjadi pembentukan glutamat dari proses transaminase atau glutamat dari manapun, maka ada cara kedua untuk mengubah atau untuk membuang gugus amino, yaitu dengan cara namanya deaminasi oksidatif. Nah, ini terjadinya di glutamat, ya. Jadi kan kalau misalnya terjadi transaminase, maka glutamat akan banyak terbentuk karena alfa ketoglutarat itu jadi glutamat. Jadi semua gugus aminonya akan lengket di glutamat. Nanti glutamat dengan enzim yang namanya glutamat dehidrogenase bisa melepaskan dengan paksa, ini enzim oksidatif, bisa melepaskan dengan paksa si gugus aminonya sehingga glutamatnya bisa jadi alfa ketoglutarat dan bisa dipakai ke proses transaminase yang berikutnya atau proses transaminase yang lain. Gitu. Nanti hasil akhir dari oksidasi asam amino adalah ada alfa ketoasid yang terbentuk dari sebuah asam amino sama ada gugus NH3 atau gugus amino tadi atau kita bilang di dalam darah namanya amonia. Ada amonia yang lepas. Ya, gugus amino yang lepas itu jadi NH4 nanti namanya amonia. Jadi ada amonia yang keluar dari pelepasan gugus amino, gitu. Nah, nanti amonianya akan dibawa ke hati. Gitu. Ya, jadi kalau ke deaminasi oksidatif, dia nggak perlu tukar-menukar. Dia cuma buang paksa aja gugus amonianya. Gugus aminonya, jadi amonia di dalam darah. Oke. Nah, nanti kalau kita udah punya amonia, maka yang tugas untuk membersihkan amonia adalah hati. Nanti amonia akan diputar di dalam siklus urea di dalam hati, dikonversi menjadi urea. Amonia ini adalah senyawa yang larut lemak, jadi dia bisa masuk ke blood-brain barrier dan menyebabkan koma hepatik atau uremic koma. Jadi kalau misalnya kita uremi amonianya tinggi, hiperamonemia, ya berarti amonianya banyak tuh masuk ke dalam sistem saraf pusat. Nah, tugasnya hati adalah mengkonversi amonia yang tadinya larut lemak menjadi senyawa yang larut air, namanya urea. Nah, nanti urea akan dikirim ke ginjal, terus dikeluarin ke urin. Gitu. Kalau misalnya dalam metabolisme protein ada organ yang rusak, misalnya hatinya yang rusak, maka yang terjadi adalah hiperamonemia, amonianya yang naik. Kalau ginjalnya yang rusak, maka konversi amonianya lancar, jadi urea, ureanya yang naik. Orangnya jadi uremia. Misalnya orangnya gagal ginjal, kayak gitu. Jadi dalam kondisi gagal hati dan gagal ginjal, asupan proteinnya akan mengalami modifikasi karena ada kegagalan atau kerusakan dalam jalur metabolisme proteinnya. Begitu. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang bingung atau ingin ditanyakan. Ya, ini kalau sebaliknya, ini kebalikan dari katabolisme atau oksidasi asam amino. Ya, jadi reaksi transaminasi dan reaksi oksidatif deaminasi itu adalah reaksi yang sebenarnya bolak-balik atau dua arah, gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi tertentu kita punya banyak alfa ketoasid,
Ya, kita mau sintesis jadi asam amino bisa kalau misalnya kita punya kalau misalnya asam amino itu adalah yang asam amino yang non esensial. Misalnya alanin kan asam amino non esensial. Kalau kita punya glukosa banyak, terus glukosanya jadi pirufat, dan kita lagi membutuhkan alanin, maka pirufat bisa dengan enzim yang sama, enzim aminotransferase atau ALT, dibuat jadi alanin. Kalau oksaloasetat juga bisa, masukkan ke siklus Krebs, dia bisa diubah menjadi aspartat. Kayak gitu ya. Alfa ketoglutarat bisa dijadikan glutamat. Kayak gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya dalam reaksi deaminasi oksidatif, kebalikannya namanya reduktif amidasi. Ya, reaksi amidasi ini adalah untuk menambahkan gugus amonia ke dalam asam amino, sehingga asam amino tertentu yang muatannya asam bisa jadi muatannya basa. Misalnya glutamat, kalau alfa ketoglutarat itu kalau dia tidak punya amonia. Kalau dia punya satu amonia, dia jadi asam amino namanya glutamat. Glutamat masih bisa dimasukin lagi satu asam amino, satu gugus amonia sehingga jadi glutamin. Ya, jadi glutamat ini asam amino yang rantai sampingnya polar negatif. Kalau ditambahin satu amonia lagi, dia jadi yang polar tidak bermuatan jadi glutamin. Jadi muatannya berubah. Kalau aspartat ini yang asam, kalau ditambahin satu lagi dia jadi polar tidak bermuatan juga, jadi asparagin. Gitu. Jadi asparagin ini punya dua gugus amonia, sama kayak glutamin. Nah, asparagin dan glutamin ini biasanya terbentuk kalau dalam kondisi eh, tubuh itu kelebihan amonia. Tujuannya adalah untuk mengantarkan amonia ke hati. Gitu. Jadi karena dia bisa mengikat amonia, digunakan sama tubuh kita untuk menyebabkan amonia bebas di dalam darah itu nggak terlalu banyak. Ya. Jadi misalnya ada otak nih, menggunakan asam amino. Terus di dalam otak, asam aminonya sudah dipakai menghasilkan amonia. Nanti glutamat yang ada di otak akan mengikat asam amonia tersebut untuk membentuk glutamin. Nanti glutaminnya akan dibawa supaya otaknya tuh nggak kebanjiran amonia, dibawa ke hati. Nanti di hati, ya amonianya akan diubah jadi urea, kayak gitu. Nah, yang kedua, ada juga yang namanya sintesis asam amino non esensial dari asam amino lain. Ini banyak contohnya. Dokter bisa lihat di buku Gropper, contohnya banyak sekali. Tapi dari seluruh asam amino, ada dua asam amino yang sering ditanya, ya, yaitu pembentukan sistein dari metionin. Jadi metionin ini tadi kan asam amino pembawa sulfur yang sifatnya esensial. Dengan vitamin B6, dia bisa diubah menjadi asam amino pembawa sulfur yang sifatnya non-esensial, yaitu sistein namanya. Kayak gitu. Kalau tirosin, ini adalah asam amino aromatik yang sifatnya non-esensial. Dia asalnya cuma bisa dibentuk dari asam amino aromatik yang sifatnya esensial, yaitu fenilalanin. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada fenilalanin, tirosin ini akan jadi asam amino yang sifatnya esensial atau conditionally esensial. Ya, butuh vitamin asam folat untuk mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dok? Atau ada yang bingung? Di sini dok Nah, yang tadi tirosin tuh fenilalanin sama apa ya dok satu lagi? Oh menjadi melanin ya dok. eh, nah, kalau nanti udah jadi tirosin, baru dia bisa jadi senyawa yang lain, Dok. Gitu ya. Misalnya jadi melanin, bisa jadi katekolamin gitu-gitu. Ya, nanti ada bagannya. Ya. Kalau asam amino aromatik dia ada tiga, ada fenilalanin, ada tirosin, sama triptofan. Fenilalanin dan triptofan itu yang sifatnya esensial. Tirosin yang sifatnya non esensial. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi
protein itu merupakan, atau asam amino itu merupakan senyawa di dalam tubuh kita yang satu-satunya mengandung nitrogen. Ya, mengandung nitrogennya dalam gugus amino tadi, yang amonia, yang NH3 tadi. Nah, karena protein itu bentuknya bermacam-macam, kita nggak bisa hitung keseimbangan protein. Yang kita bisa hitung adalah keseimbangan nitrogen. Berapa banyak nitrogen yang masuk dari makanan, berapa banyak nitrogen yang keluar dari keringat atau dari feses ataupun dari urin. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita hitung di dalam sebuah protein, maka sekitar 16% dari seluruh protein yang kita makan itu kandungannya terdiri dari atom nitrogen. Jadi kalau misalnya dokter ditanya, 1 gram protein, berapa banyak nitrogennya? Ya jawabannya adalah 16% dari 1 gram, yaitu sekitar 160 mg. Ya, cara ngitungnya gampang, tinggal dikali 16% atau dibagi 6,25. Jadi kalau misalnya dari 10 gram protein, berapa banyak nitrogennya? Ya sekitar 1,6. Tinggal dikali 16% atau dibagi 6,25. Gitu. Ya. Nah, cara menghitung keseimbangan atau kecukupan kita makan protein atau tidak, itu dihitung dengan cara menghitung balans nitrogen. Balans nitrogen artinya seberapa banyak nitrogen dari makanan yang kita makan dibandingkan dengan berapa banyak nitrogen yang keluar. Kalau jumlahnya sama, berarti cukup. Kalau jumlahnya berlebih, berarti kurang, gitu ya. Jadi kalau misalnya inputnya lebih banyak dibanding input nitrogen itu adalah berapa banyak makan nitrogennya. Ya. Kalau inputnya banyak dibandingkan outputnya, berarti tubuh kita cukup tuh nitrogennya. Jadi sintesis proteinnya bagus. Kalau misalnya outputnya lebih gede daripada inputnya, berarti tubuh kita mendegradasi protein yang ada di dalam tubuh kita. Gitu, sehingga menghasilkan nitrogen dari outputnya. Kayak gitu. Nah, jadi output nitrogen itu bisa dari urin, ini sebagian besar dalam bentuk urea, bisa dari feses, ya, misalnya ada nitrogen yang tidak terserap, misalnya ada asam amino yang lewat di feses tapi nggak bisa terserap, sekaligus sel-sel di dalam saluran cerna yang meluruh karena mati gitu ya, atau berganti. Jadi ada sedikit nitrogen di dalam feses, ya. Sama di dalam kulit, misalnya epitel kulit ada yang terlepas atau ada urea yang keluar dari keringat, gitu, ya. Sebagian besar nitrogen yang keluar dari urin itu kita bisa hitung dari laboratorium dengan cara nanti ngitungnya namanya nitrogen urin. Tapi kalau nitrogen yang dari feses dan dari peluruhan kulit itu kita nggak bisa hitung. Jadi biasanya di rata-ratakan berdasarkan penelitian itu sekitar 4 gram sehari nitrogennya. Jadi cara menghitung balans nitrogen adalah berapa banyak asupan nitrogen dikurangi nitrogen di dalam urin 24 jam ditambah 4. Ya. Jadi output-nya itu adalah nitrogen urin di dalam 24 jam, biasa tampung urin 24 jam. Terus nanti diperiksa kadar nitrogen urinnya, ditambahin 4 untuk nitrogen dari fekal sama dari kulit dan dari keringat gitu. Asupan nitrogennya dapatnya dari mana? Ya dari berapa banyak orang itu makan protein, terus dikali 16% atau dibagi 6,25. Gitu. Oke? Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Dok, atau ada yang bingung? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, kalau di dalam asam amino, ada yang namanya inborn error. Inborn error ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena gagal memetabolisme asam amino tertentu. Yang sering ditanya ada 4 errornya. Yang pertama ada yang namanya fenilketouria. Ini kalau tidak bisa mengkonversi asam amino fenilalanin menjadi tirosin. Jadi hilangnya di enzim fenilalanin hidroksilase. Jadi orangnya nanti jadi fenilketouria. Yang kedua albino. Albino itu kalau tidak bisa mengubah tirosin menjadi melanin. Terus yang terakhir ada homocystinuria, kalau nggak bisa mengubah cystathionine menjadi cysteine. Jadi nggak bisa ubah metionin menjadi cysteine. Gitu. Terus ada yang namanya MSUD, maple syrup urine disease. Ini yang urinnya bau sirup maple.
kalau dia tidak bisa mendegradasi atau tidak bisa memetabolisme asam amino rantai cabang. Jadi nggak bisa memetabolisme leusin, isoleusin, dan valin. Ya. Nah, ini mungkin kita lihat contohnya langsung aja. Jadi asam amino yang paling sering bermasalah itu adalah fenilalanin. Jadi kalau di sini dokter lihat, kalau fenilalanin menjadi tirosin, ada enzimnya namanya fenilalanin monooksigenase atau fenilalanin hidroksilase. Kalau nggak ada enzim ini, maka orangnya jadi penyakit nomor 1, yaitu fenilketouria. Ya. Nanti fenilalanin jadi tirosin. Tirosin ini bisa digunakan oleh tubuh kita untuk macam-macam. Ini salah satu asam amino yang multifungsi. Pertama bisa jadi pigmen, terus bisa jadi, kalau ditambahkan iodin, bisa jadi hormon tiroksin, terus bisa jadi neurotransmitter. Neurotransmitternya itu golongan katekolamin. Ya. Dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Gitu. Ya. Ingat tadi asam amino aromatik adalah asam amino pembentuk neurotransmitter. Nah, untuk didegrad, ini kalau dia mau disintesis jadi neurotransmitter. Kalau misalnya kita mau mendegradasi tirosin untuk jadi energi, ini kayak tadi ya, maka prosesnya ada 2, transaminase terus deaminasi oksidatif. Ya. Nanti aminotransferase menggunakan PLP. PLP ini ingat tadi vitamin B6. Jadi nanti tirosin akan berubah menjadi alfa ketoasidnya, namanya hidroksipenilpirufat. Nah, si hidroksipenilpirufat di metabolisme jadi homogentisat, homogentisat jadi malail asetoasetat. Homogentisat kalau nggak ada enzimnya, jadi penyakit juga nih, namanya alkaptouria. Ya, tapi ini jarang ditanya. Paling sering ditanya yang ini. Nah, di sini dokter bisa lihat, tirosin dan fenilalanin ini merupakan asam amino yang sifatnya glukogenik dan ketogenik. Jadi kalau misalnya malail asetoasetat dilanjutin metabolismenya, sampai jadi fumaril asetoasetat, maka nanti fumaril asetoasetat bisa menjadi fumarat dan asetoasetat. Fumarat ini adalah salah satu substrat yang bisa masuk ke dalam siklus Krebs untuk diubah menjadi oksaloasetat. Jadi ini adalah bagian glukogeniknya. Asetoasetat ini benda keton. Ya, nanti dia akan diubah menjadi asetil-CoA dan asetat gitu ya. Sehingga nanti masuknya ke jalur metabolisme beta oksidasi atau jalur metabolisme lemak. Asetoasetat nggak bisa masuk ke dalam siklus Krebs karena asetil-CoA nggak bisa masuk ke dalam siklus Krebs kayak gitu. Ya. Sehingga ini adalah jalur ketogeniknya. Jadi tirosin dan fenilalanin merupakan asam amino yang sifatnya glukogenik dan ketogenik. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh produk-produk dari asam amino. Ya. Misalnya ada HB. HB itu dibuat pertama kali kita buat dulu cincin protoporfirinnya. Jadi HB itu nggak cuma terdiri dari zat besi. Ya, jadi untuk membuat HB kita perlu asam amino namanya glisin. Nanti di glisin ini digabungkan sama suksinil-CoA. Suksinil-CoA ini dapatnya dari vitamin B12. Jadi glisin dan vitamin B12 dengan enzim yang namanya ALA sintase, amino levulinic acid sintase, dengan bantuan zinc ya sebagai koenzimnya ALA sintase, dia diubah jadi ALA. Nanti ALA digabungin sampai jadi cincin protoporfirin. Jadi untuk bikin hem aja, kita perlu asam amino, vitamin B12, sama zinc. Gitu. Nah, nanti kalau udah jadi cincin protoporfirin, ini sangkarnya si hem. Nanti si protoporfirinnya akan diisi sama zat besi. Sehingga menjadi besi protoporfirin atau kita sebut dengan hem. Baru nanti dari hem digabungkan sama 4 protein tersier yang tadi. Si alfa dan beta C. Si globinnya. Maka dia jadi hemoglobin. Nah, kalau dalam kondisi kita defisiensi besi, maka kita nggak punya zat besi di sini. Ya, makanya hemnya jadi kosong. Nanti protoporfirin kosongnya meningkat. Nah, kayak gitu. Nanti untuk menggantikan protoporfirin yang kosong, nanti ada zat logam yang lain yang bisa mengisi, namanya zinc. Ya.
Jadi nanti zinc bisa menggantikan besi di dalam inti protoporfirin. Gitu. Oke. Berikutnya adalah kreatin. Kreatin ini dibuat dari arginin dan glisin. Ya. Arginin dan glisin nanti jadi kreatin. Kreatin ini gunanya untuk mengikat ATP. Jadi nanti jadi kreatin fosfat namanya. Jadi ini sebuah fosfoprotein. Jadi nggak cuma terdiri dari protein, terdiri dari protein dan fosfat. Gunanya kreatin fosfat di dalam tubuh adalah sebagai cadangan energi di dalam otot. Jadi kalau misalnya kita melakukan gerakan yang butuh banyak tenaga, misalnya kayak lari sprint atau misalnya mengangkat beban berat, nanti kreatin fosfat ini akan terpakai sebelum energi yang lain, gitu. Supaya kita punya kekuatan yang besar, gitu. Semakin besar ototnya, semakin banyak kreatin fosfat, gitu. Kalau dia udah terpakai, kreatin fosfat akan keluar menjadi kreatinin. Nah, ini kreatinin yang nanti dibuang dari urin, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang fungsi ginjalnya baik, ya kan, kreatininnya akan bisa keluar dari dalam darah dengan baik, gitu. Sehingga kreatininnya di dalam darah rendah, kayak gitu. Ya, jadi makanya kreatinin ini digunakan sebagai indikator untuk fungsi filtrasi glomerulus. Tapi jangan salah, kalau misalnya orangnya mengalami kerusakan jaringan otot yang luar biasa hebat, walaupun ginjalnya normal, kadar kreatininnya bisa naik karena dilepaskan dari jaringan otot yang rusak. Gitu. Makanya kalau orang lagi olahraga berat 1 hari sebelumnya, nggak boleh tuh besoknya cek fungsi ginjal. Pasti nanti fungsi ginjalnya menurun karena kreatininnya naik. Gitu. Karena pemecahan jaringan otot. Nah, kalau DNA kita kan terdiri dari nukleotida. Nukleotida yang dirangkum. Kemarin, untuk bikin nukleotida, kita perlu ribosa dan basa nitrogen untuk bikin purin dan pirimidin. Nah, purin dan pirimidin itu asalnya dari glutamin dan aspartat. Sementara ribosanya asalnya dari glukosa, gitu ya. Jadi untuk bikin DNA perlunya glukosa sama asam amino. Ya, gitu. Nah, oke, mungkin ini terakhir rangkuman dari perjalanan asam amino di dalam tubuh. Jadi kalau kita misalnya makan protein, proteinnya kan didegradasi sampai jadi asam amino, didigesti jadi asam amino, terus diserap dari usus. Nanti seluruh protein yang kita punya, atau seluruh asam amino yang kita serap tadi, akan diubah jadi pool protein terbesar di dalam tubuh kita, yaitu otot lurik ya, jadi miosit. Tuh. Nah, selain itu, dia akan dibentuk menjadi sel-sel fungsional, baik itu usus, baik itu protein transport, enzim, neurotransmitter, dan lain-lain. Nah, kalau kita dalam kondisi yang tidak menguntungkan, misalnya puasa terlalu lama, atau misalnya dalam kondisi membutuhkan glukosa, maka sel otot ini akan didegradasi. Miositnya akan bunuh diri, terus dari bunuh diri itu, dia akan menghasilkan asam amino rantai cabang, dan asam amino lain, serta alamin. Gitu. Jadi nanti asam amino rantai cabangnya bisa dipakai di otak, bisa dipakai untuk membentuk glutamin, ya kan? Kalau otak pakainya asam amino rantai cabang, kalau usus dan sel imun pakainya glutamin. Glutaminnya untuk membentuk ATP, kayak gitu. Ya, cara membentuk ATP-nya ya dengan cara gluconeogenesis sebenarnya. Nah, sisa-sisa asam amino yang lain akan masuk ke dalam liver, ya, atau alfa keto acid yang dari otot akan masuk juga ke dalam liver. Tujuannya sebenarnya untuk membentuk protein lain atau untuk membentuk gluconeogenesis, untuk membentuk glukosa. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya si sel otak atau si sel otot menggunakan asam amino untuk gluconeogenesis, maka katabolismenya itu akan menghasilkan amonia. Amonianya akan dibawa sama glutamin di dalam darah. Nanti glutaminnya bisa dibawa ke liver untuk jadi urea, bisa dibawa ke ginjal juga untuk langsung dikeluarkan di ginjal dalam bentuk amonia urin, bisa digunakan oleh sel imun atau sel usus untuk membentuk energi. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dibawa ke ginjal, maka semua
amonia yang dibawa kalau dibawa ke liver, maka semua amonia yang dibawa ke liver akan jadi urea. Dan ureanya akan dibawa ke ginjal, terus dibuang menjadi urea urin. Gitu ya. Jadi walaupun di ginjal itu ada amonia dan urea, dan sedikit ada amonia di dalam urin, sebagian besar protein itu keluar dalam bentuk urea. Jadi ginjal tuh nggak bisa memproses terlalu banyak amonia. Kayak gitu. Nah, katakanlah misalnya kita puasa, gitu ya. Kalau misalnya kita membutuhkan produksi sel imun atau sel-sel tubuh yang lain dalam kondisi puasa atau tidak makan, maka liver akan menjadi pusat metabolisme yang bisa merekonstruksi sel otot atau mengambil asam amino rantai cabang atau asam amino esensial dari jaringan otot untuk diubah menjadi protein lain gitu. Misalnya mau bikin albumin, nggak punya asam amino esensialnya karena orangnya nggak makan. Maka tubuh kita akan merusak sel otot untuk masuk ke dalam liver, nanti asam amino dari sel ototnya akan diubah menjadi imunoglobulin atau misalnya diubah menjadi albumin, kayak gitu. Jadi, selama kita masih punya otot, sebenarnya kita masih punya asam amino esensial dalam bentuk sel miosit gitu, atau cadangan pool asam amino di dalam otot, ya, yang bisa digunakan untuk macam-macam, bisa digunakan untuk jadi energi, bisa juga digunakan untuk membentuk sel-sel lain kalau misalnya kita lagi membutuhkan. Makanya kalau misalnya ada orang yang habis operasi misalnya, kok nggak makan protein tapi lukanya bisa sembuh? Ya itu diambil dari jaringan ototnya. Jaringan ototnya dibongkar pasang. Dirombak jaringan ototnya sama si liver, nanti si liver akan bikin jaringan parut di daerah lukanya. Kayak gitu. Jadi dibongkar pasang. Kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Izin dok, Rafa mau bertanya. Kan menurut misalnya tubuh glukosanya habis nih, dok Rafael. Kalau misalnya glukosa melalui tubuhnya habis, berarti yang dipecah pertama itu lemak atau protein yang tersimpan di dalam otot. Yang dipecah pertama kali nanti adalah glikogen, dok. Kalau misalnya glikogennya sudah habis, maka tubuh kita akan menggunakan bersamaan asam amino dan lemak. Jadi tidak bisa pilih. Karena bahkan kalau tergantung kegiatan yang kita lakukan, semakin tinggi intensitasnya, maka semakin banyak porsi asam amino yang dipecah. Karena metabolisme gluconeogenesis dari asam amino itu suplai suplai ATP-nya lebih cepat dibandingkan lemak. Karena proses beta oksidasi itu jalur metabolismenya terlalu panjang. Kayak gitu. Nah, jadi dokter pernah dengar mungkin kalau misalnya kita olahraga, terutama ini sangat berguna untuk orang-orang yang atlet atau misalnya orang-orang yang ingin membentuk massa otot kalau lagi dalam kondisi fitness gitu ya. Jadi kita bahas nanti di jalur lebih detailnya mungkin di jalur metabolisme gabungan. Dan kalau misalnya kita intensitasnya tinggi, maka tubuh kita tuh perlunya gula, bukan lemak. Makanya orang sprinter, itu dia suruh minumnya air gula. Kalau orang maraton, kita harus minum gulanya sebelum mulai maraton ya, supaya glikogennya yang banyak, kayak gitu. Supaya nggak cepat capek, kayak gitu. Nah, dan orang yang maraton biasanya massa lemaknya ototnya nggak terlalu besar, tapi cadangan lemak di antara ototnya lumayan banyak gitu ya, karena mereka terbiasa untuk menyimpan lemak di dalam jaringan ototnya. Karena mereka perlu lemaknya untuk lari jarak jauh, karena lemak juga sumber energi. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dokter lihat pelari sprinter, itu badannya kering semua, dan ototnya gede-gede. Karena mereka butuh kreatin fosfat untuk lari dalam waktu yang cepat gitu ya, energinya cepat habis, terus perlu gula. Nah, kalau misalnya kita olahraganya lama, intensitasnya tinggi, ya otomatis kalau ototnya nggak makan gula atau misalnya ototnya sedikit, ya orang-orangnya gampang hipoglikemi kayak gitu. Ya, begitu glikogennya habis, kita akan pakai otot sama lemaknya bersamaan untuk bikin glukosa. Nah, kalau dokter tanya, kenapa sih kita harus menggunakan asam amino? Emang dari lemak nggak cukup? Karena dari lemak itu, kalau kita punya jaringan lemak, itu bentuknya triasilgliserol.
Jadi dalam satu molekul lemak, ada satu molekul gliserol, ada 3 molekul asam lemak bebas. Yang bisa dijadikan gluconeogenesis cuma molekul gliserolnya doang, dan kita perlu 2 molekul gliserol untuk jadi satu molekul glukosa. Kebayang nggak? Ya, jadi bagian yang bisa jadi gluconeogenesis itu sangat sedikit. Sementara tubuh kita itu punya miliaran sel darah merah yang hanya bisa bermetabolisme dengan menggunakan glukosa. Jadi energi dari gliserol itu nggak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan dari eritrosit. Kayak gitu. Jadi kita harus bantu sama gluconeogenesis dari asam amino. Semakin tinggi laju metabolismenya atau semakin tinggi tingkat intensitas energinya, ya otomatis semakin banyak asam amino yang harus digunakan untuk gluconeogenesis. Kayak gitu. Ya. Baik, makasih dok. Jadi nggak sama kayak kalau misalnya di belajar waktu dulu SMA, tubuh itu sangat mencintai protein, ya itu betul, tapi sebenarnya dalam kondisi metabolisme biokimianya nggak seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada yang masih bingung? Oke, jalur metabolisme makronutrien ini yang paling banyak digunakan sih untuk menyusun diet-diet yang ada. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau misalnya sudah selesai yang lemak ya, biar lengkap jalur metabolisme gabungannya. Oke, kalau tidak ada, maka ada 6 pertanyaan review. Dokter boleh langsung kerjakan. Nanti kita bahas jam 17.40 ya, Dok. Kalau sudah selesai atau sudah ada jawabannya, langsung di chat aja di Zoom ya. Jadi saya bisa lihat jawabannya. Oke, selamat mengerjakan, Dok, semuanya.
Oke. Oke, ya. Kalau misalnya masih ada, coba langsung dikirim ya, Dok. Jawabannya kalau sudah selesai. Oke, sip. Ya, bahas aja ya. Lewat nih semenit. Ya, jadi kalau misalnya dokter ditanya nomor 1, fungsi HCl dalam pencernaan protein, ini adalah untuk mendenaturasi struktur protein kuartener, tersier, dan sekunder untuk menjadi struktur primer. Jadi denaturasi sendiri tadi adalah membuka lipatan protein supaya dia kembali ke struktur primer. Ya, jadi proteinnya tidak rusak gitu. Jadi proses pemanasan ingat tidak bisa menghancurkan ikatan kimia pada struktur primer ya. Jadi tidak bisa merusak ikatan polipeptida si pemanasan. Jadi kalau misalnya nanti dokter ditanya benar atau salah gitu ya. Misalnya ini pertanyaan iseng-iseng gitu ya. Benar atau salah kalau misalnya daging itu dimasak kadar proteinnya akan berkurang? Kan jawabannya adalah, atau misalnya digampang aja deh. Telur rebus, telur setengah matang, sama telur mentah yang mana lebih banyak kandungan protein yang bisa kita serap? Ayo, ada yang tahu? Berdasarkan ikatan biokimianya aja atau berdasarkan logikanya nih dari hari ini, kira-kira yang mana yang, kalau misalnya kita makan telur rebus nih, hard boiled egg, atau telur setengah matang, soft boiled egg, atau misalnya telur mentah nih, diceplok pecah langsung diminum kayak orang-orang di gym gitu, kira-kira yang mana yang kita paling bisa dapat paling tinggi Sama proteinnya? aja dok. Sama aja dok. Oke, salah jawabannya. Sama aja dok. Nah, salah ya. Karena harus yang paling tinggi bioavailabilitas proteinnya adalah yang hard boiled egg. Kenapa? Karena proses pemanasan sendiri akan mendenaturasi protein gitu ya, sehingga semua proteinnya waktu dimakan akan dalam bentuk, sebagian besar proteinnya waktu dimakan itu akan dalam bentuk struktur primer. Hal ini akan memudahkan organ saluran cerna kita untuk mendigesti protein. Pasti bioavailabilitasnya akan lebih tinggi kalau dia dimasak dibandingkan setengah masak atau dia nggak dimasak sama sekali gitu. Ya misalnya telur, putih telur itu kalau dia nyonyoy-nyonyoy gitu ya, yang kayak jelly gitu, dia strukturnya sebagian besar itu adalah protein kuartener, bentuknya albumin. Kalau dia dimasak, dia terdenaturasi, makanya dia jadi lebih padat, kayak gitu. Kalau dia dalam bentuk protein kuartener, dia konsistensinya itu fluid, kayak cairan gitu. Ya. Jadi kalau dimasak, terdenaturasi, tapi dia tidak rusak. Ya, sehingga dia jadi gampang diserap. Kalau dia gampang diserap, bioavailabilitasnya akan lebih tinggi. Ya, atau misalnya yang kita bisa dapatin total proteinnya lebih banyak karena pencernaannya jadi lebih mudah. Oke, nomor 2, hasil akhir dari pemecahan protein di dalam tubuh dikenal sebagai asam amino. Ya, ini yang paling sederhana. Yang ketiga, asam amino terbagi atas esensial dan non-esensial. Manusia tidak dapat membuat asam amino tipe sulfur. Oleh karena itu, asam amino tipe ini adalah esensial. Apakah asam amino tersebut? Nah, ini soal yang benar-benar pernah keluar. Ya, jadi ini benar-benar ada soal seperti ini dan soalnya salah. Yang pertama, tidak benar kalau manusia tidak dapat membuat asam amino tipe sulfur. Manusia bisa membuat asam amino tipe sulfur, yaitu yang sistein, karena dia yang non-esensial. Ya, jadi dia tanya, kalau misalnya asam amino tipe ini termasuk esensial, apakah asam amino tersebut? Ya, harusnya jawabannya adalah metionin. Tapi metionin tidak ada di pilihan jawaban. Ya, asam amino membawa sulfur cuma ada 2. Cuma ada metionin yang esensial, sama ada sistein yang non esensial.
Jadi, ya, kalau ditanya asam amino yang esensial, harusnya jawabannya metionin. Tapi karena nggak ada, kita nggak bisa pilih asam amino yang lain, karena yang lain tidak pernah mengandung sulfur. Jadi terpaksa pilih jawabannya sistein. Tapi kalau nanti suatu hari soalnya dirubah menjadi benar, ada jawabannya metionin, ya barengan sama sistein di pilihan jawaban, maka yang paling benar adalah metionin. Ya, asam amino esensial pembawa sulfur itu adalah metionin. Oke. Nomor 4, metabolisme asam amino memiliki dua reaksi utama, yaitu transaminasi dan oksidatif deaminasi. Ini yang B. Ya. Salah satu fungsi asam amino adalah menjadi sumber energi. Apakah asam amino tersebut? Ya, ini tadi saya sudah jelasin. Yang bisa dijadikan sumber energi itu adalah glutamin. Ya, terutama untuk sel usus dan jaringan imun. Ya. Nomor 6, siklus Krebs dan TCA dapat menjadi sumber intermediat untuk biosintesis makronutrien. Asam amino aspartat dapat dibuat dari, ini juga tadi ada enzimnya, namanya AST, itu dari oksaloasetat. Ya. Jadi untuk dalam siklus Krebs, enzim yang paling sering itu adalah alanin, aminotransferase, sama aspartat aminotransferase. Jadi dokter paling tidak mesti tahu alanin itu alfa ketoasidnya adalah pirufat. Aspartat itu alfa ketoasidnya adalah oksaloasetat. Jadi kalau ditanya nanti suatu hari, misalnya diganti pertanyaannya, dia tanya asam amino alanin dapat dibuat dari apa? Maka dokter jawab dari pirufat, gitu ya. Kalau dia tanya aspartat, jawabannya oksaloasetat. Kalau dia tanya glutamat, maka jawabannya adalah alfa ketoglutarat. Paling enggak ada 3 pasangan ini yang dokter harus hafal, kayak gitu. Karena bisa jadi suatu hari nanti mana tahu soalnya berubah, variasi dari yang sekarang. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu ada pertanyaan atau ada yang bingung? Oke, kalau tidak ada, oke. Oke, kalau tidak ada mungkin saya bisa tutup ya dok untuk hari ini. Nah, untuk berikutnya, pertemuannya seperti biasa ya dok, selalu hari Senin dan hari Kamis, kecuali misalnya ada kendala gitu ya, misalnya kayak kemarin kan ada Idul Adha, pasti nggak pada mau libur. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada hari besar atau nggak ada tanggal merah, kita tetap hari Senin sama Kamis pukul 16 ya dok. Jadi kecuali misalnya ada satu dan lain hal, tiba-tiba saya mendadak nggak bisa kayak gitu. Ya, oke kalau gitu selamat sore semuanya dok, selamat sore. Terima kasih. Makasih Terima dokter. kasih. Makasih dokter. Ya.